Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang haji, pengertian haji, syarat, rukun, jenis, tata cara, dan manfaatnya. Secara umum, pengertian haji adalah mengunjungi Baitullah Ka'bah di Mekah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam, yakni pada rukun yang kelima, yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang mampu dan telah memenuhi syarat. Orang yang melakukan ibadah haji wajib memenuhi ketentuan-ketentuannya. Ketentuan haji, selain pengertian haji di atas, juga syarat haji, rukun haji, wajib haji, larangan haji, dan tata cara haji, serta sunnah-sunnah haji. Menunaikan ibadah haji diwajibkan atas setiap muslim yang mampu mengerjakannya dan seumur hidup sekali. Bagi mereka yang mengerjakan haji lebih dari satu, hukumnya sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97, yaitu artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji yang dimaksud mampu sebagai salah satu syarat haji adalah sebagai berikut. 1. Beribadah sehat. Orang sakit atau lemah fisiknya dapat mewakilkan kepada orang lain jika ia mampu membiayainya. Ada kendaraan yang dapat mengantar ulang dan pergi ke Mekah bagi orang yang di luar Mekah. 3. Aman dalam perjalanan. Artinya, jiwa dan hartanya terjamin keselamatannya. 4. Memiliki bekal yang cukup. Artinya, harta yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mengerjakan haji, termasuk juga cukup untuk menjamin kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya. 5. Bagi perempuan harus dengan suaminya atau disertai mahram atau dengan perempuan lain yang ada mahramnya. Syarat-syarat haji yang harus dipenuhi: beragama Islam, berakal sehat, balik atau dewasa, merdeka atau bukan budak, perempuan lain yang ada mahramnya. Syarat-syarat haji yang harus dipenuhi: beragama Islam, berakal sehat, balik atau dewasa, merdeka atau bukan budak, dan kuasa atau mampu untuk melakukannya. Rukun-rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Meninggalkan salah satu rukun haji atau akan gugur atau tidak sah ibadah haji tersebut. Rukun haji ada 6, yaitu sebagai berikut. 1. Ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram. Pakaian berwarna putih bersih dan tidak berjahit. Pakaian tidak berjahit hanya berlaku bagi laki-laki. 2. Wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah pada waktu zuhur, dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah pada bulan haji. 3. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf.
atau berputar kebalikan arah jarum jam. Orang yang tawaf harus menutup aurat serta suci dari hadas dan najis. Macam-macam tawaf. 1. Tawaf kudum. Dilakukan ketika baru sampai di Mekah. 2. Tawaf ifadah. Dilakukan karena melaksanakan rukun haji. 3. Tawaf nazar. Dilakukan karena nazar. 4. Tawaf sunnah. Dilakukan tidak karena sebab-sebab tertentu atau mencari keutamaan dalam ibadah. 5. Tawaf wada. Dilakukan karena hendak meninggalkan Mekah. 4. Sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ketentuan sa'i harus dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri dengan di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan dikerjakan setelah tawaf. 5. Mencukur atau menggunting rambut. Waktu mencukur rambut setelah melempar jumrah Akabah pada hari nahar. Apabila mempunyai kurban, mencukur dilakukan setelah menyembelih hewan kurban. Mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. 6. Tertib. Tertib berarti menertibkan rukun-rukun haji tersebut. Artinya harus berurutan dimulai dari niat atau ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan mengunting rambut. Jenis-jenis haji dan tata cara haji serta kegiatan yang dilakukan selama haji. A. Pelaksanaan haji ifrad. Haji ifrad adalah pelaksanaan haji saja. Jamaah haji yang memilih cara ini tidak diwajibkan membayar dam. Pelaksanaan haji ifrad biasa dipilih oleh jamaah haji yang masa waktu wukufnya sudah dekat kurang lebih 5 hari. Haji ifrad dan tata cara haji serta kegiatan yang dilakukan selama haji. A. Pelaksanaan haji ifrad. Haji ifrad adalah pelaksanaan haji saja. Jamaah haji yang memilih cara ini tidak diwajibkan membayar dam. Pelaksanaan haji ifrad biasa dipilih oleh jamaah haji yang masa waktu wukufnya sudah dekat kurang lebih 5 hari. Haji ifrad dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Melaksanakan haji saja, tanpa melakukan umrah. 2. Melaksanakan haji lebih dahulu, baru melakukan umrah. 3. Melaksanakan umrah sebelum bulan-bulan haji, lalu berihram haji pada bulan haji. 4. Melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji, lalu pulang ke tanah air dan berangkat kembali ke tanah suci untuk melaksanakan haji. Namun, pada umumnya, dikatakan haji ifrad ialah mendahulukan haji daripada umrah. Artinya, melaksanakan haji dahulu dan setelah selesai haji, baru melaksanakan umrah. Beberapa perbuatan berikut dilakukan bagi jamaah haji ifrad ketika melaksanakan haji. 1. Bersuci atau mandi dan berwuduk, berpakaian ihram. 2. Berpakaian ihram. 3. Solat sunnah 2 rakaat. 4. Berniat haji dan dengan mengucapkan niat haji ifrad. Labbaik Allahumma hajj. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. 5. Ketika tiba di Mekah, jemaah haji ifrad ketika tiba di Mekah disunahkan melaksanakan tawaf kudum atau baru datang. Tawaf ini bukan tawaf umrah dan bukan tawaf haji. Tawaf kudum bagi jemaah haji ifrad boleh dilanjutkan dengan sa'i dan tidak dengan sa'i. Apabila tawaf dilakukan dengan sa'i, sa'inya sudah termasuk sa'i haji sehingga pada waktu tawaf ibadah atau rukun haji tidak perlu lagi melakukan sa'i. Setelah melakukan tawaf kudum, jamaah haji ifrad tidak diakhiri dengan tahallul sampai selesai semua kegiatan haji. Hal itu dikarenakan
Pada waktu memakai ihram diniatkan ibadah haji. Selanjutnya, menunggu waktu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Adapun urutan kegiatan dan doa pada pelaksanaan haji ifrad sejak dari wukuf sampai tawaf ifadah sama dengan pelaksanaan haji tamattu. B. Pelaksanaan haji tamattu. Haji tamattu adalah melaksanakan umrah lebih dahulu, baru melakukan ibadah haji. Jamaah haji tamattu diwajibkan membayar dan nusuk atau sesuai ketentuan manasik. Pelaksanaan haji tamattu dimulai dengan umrah terlebih dahulu, iaitu 1. Bersuci atau mandi dan berwuduk. 2. Berpakaian ihram. 3. Solat sunnah 2 rakaat. 4. Niat dari miqat dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. 5. Membaca talbiyah, solawat dan doa. Masuk Mekah dan 6. Masuk Mekah dan berdoa. 7. Masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah dan berdoa. 8. Melintasi makam Ibrahim ketika hendak tawaf disunahkan berdoa. 9. Tawaf sebanyak 7 kali putaran. 10. Sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. 11. Mencukur rambut sebagai tanda selesainya pelaksanaan umrah. Selesai melaksanakan umrah, jamaah haji tamattu menunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk melaksanakan haji, yaitu 1. Bersuci atau mandi dan berwuduk. 2. Berpakaian ihram. 3. Solat sunnah 2 rakaat. 4. Niat dari miqat dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajj. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. 5. Berangkat ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah. Wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. 7. Berangkat ke Musdalifah setelah matahari terbenam. 8. Mabit di Musdalifah malam tanggal 10 Zulhijjah. 9. Mabit di Mina untuk melontar 3 jumrah. Dan 10. Kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tawaf wada. C. Melaksanakan haji kiram. Haji kiram adalah melaksanakan haji dan umrah di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Dalam hal ini, jamaah haji kiram wajib membayar dam nusuk. Pelaksanaan haji dengan cara kiram dapat dipilih bagi jamaah haji yang karena sesuatu hal ia tidak dapat melaksanakan umrah sebelum sesudahnya haji. Termasuk di antaranya jamaah haji yang masa tinggalnya di Mekah sangat terbatas. Pelaksanaan haji kiram dimulai dengan bersuci, mandi dan berwuduk, berpakaian ihram, solat sunnah 2 rakaat, niat haji dan umrah dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajj wa umrah. Artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan umrah. Ketika tiba di Mekah, jamaah haji kiram yang bukan penduduk Mekah disunahkan mengerjakan tawaf kudum. Tawaf kudum ini bukan tawaf umrah dan bukan tawaf haji atau hukumnya sunnah. Boleh diteruskan dengan sa'i atau tidak dengan sa'i. Apabila diteruskan dengan sa'i, sa'inya sudah termasuk sa'i haji sehingga pada waktu tawaf ifadah tidak perlu lagi melakukan sa'i. Setelah mengerjakan tawaf kudum, tidak diakhiri dengan tahallul sampai seluruh kegiatan haji. Adapun kegiatan dan doa pada pelaksanaan haji kiram sejak dari wukuf sampai dengan selesai sama dengan pelaksanaan haji tamattu. Bagi jamaah haji kiram yang belum melaksanakan sa'i pada tawaf kudum, maka ketika melaksanakan tawaf ifadah harus diteruskan dengan sa'i. Selanjutnya, pada waktu akan meninggal Mekah,
jamaah haji kiram hendaklah melakukan tawaf wada. Wajib haji. Wajib haji adalah perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji dilanggar, hajinya tidak sah atau tidak membatalkan haji atau hukumnya sunnah. Boleh diteruskan dengan sa'i atau tidak dengan sa'i. Apabila diteruskan dengan sa'i, sa'inya sudah termasuk sa'i haji sehingga pada waktu tawaf ifadah tidak perlu lagi melakukan sa'i. Setelah mengerjakan tawaf kudum, tidak diakhiri dengan tahallul sampai seluruh kegiatan haji. Adapun kegiatan dan doa pada pelaksanaan haji kiram sejak dari wukuf sampai dengan selesai sama dengan pelaksanaan haji tamattu. Bagi jamaah haji kiram yang belum melaksanakan sa'i pada tawaf kudum, maka ketika melaksanakan tawaf ifadah harus diteruskan dengan sa'i. Selanjutnya, pada waktu akan meninggal Mekah, jamaah haji kiram hendaklah melakukan tawaf wada. Wajib haji. Wajib haji adalah perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji dilanggar, hajinya tidak sah atau tidak membatalkan haji yang dilakukan. Tetapi wajib membayar dam atau denda dengan cara menyembelih binatang. Jika wajib itu telah diganti dengan menyembelih binatang, ibadah hajinya dianggap sah. Adapun wajib haji itu ada 6, yaitu sebagai berikut. A. Ihram, berniat atau niat berhaji dan dari mikot atau batas yang ditentukan. B. Mabit di Musdalifah. C. Melontar 3 jumrah yaitu Ula, Umusta, dan Aqabah. D. Mabit di Mina. E. Tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah, sedangkan bagi wanita yang sedang haid atau menstruasi, tawaf wadanya gugur. F. Menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Sunnah haji. Sunnah haji dalam mengerjakan ibadah haji adalah ada beberapa sunnah yang perlu dikerjakan seperti berikut ini. A. Solat sunnah di Hijr Ismail. Solat sunnah ini dapat dilaksanakan kapan saja apabila keadaan memungkinkan. B. Membaca talbiyah. Talbiyah sunnah dibaca selama ihram sampai melontar jumrah Aqabah pada hari nahar atau Idul Adha. Bacaan talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lai. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. C. Solat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. D. Memasuki Ka'bah atau rumah suci sambil berdoa. Larangan-larangan haji. Larangan bagi orang laki-laki dan perempuan yang sedang menunaikan haji dan umrah. A. Larangan bagi laki-laki. Laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit, memakai tutup kepala, dan memakai atas kaki yang menutupi mata kaki. B. Larangan bagi perempuan. Perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. C. Larangan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 1. Memakai wangi-wangian kecuali yang dipakai sebelum niat. B. Memotong rambut atau bulu badan yang lainnya. 3. Memotong kuku. 4. Mengadakan akad nikah. 5. Memburu atau membunuh binatang yang ada di tanah suci. 6. Bersetubuh dan pendahuluannya.